hidup dimanapun ya lo yang poin utama adalah ibadah ya Wid ya. Eh, Oh iya dong. lo menjalani culture kehidupan seperti apa, lo match dengan pasangan seperti apa, ujung-ujungnya adalah digaris bawahi dengan pelajaran atau ibadah-ibadah yang lo terapin gitu ya. Iya, pokoknya intinya gini gue bilang, lo mau dibilang kalau bercandaan gue lo mau jadi jokam setengah mateng apapun itu yang penting tujuan lo satu, hidup mulia, mati masuk surga. Udah, mau kata lo bandel-bandel dikit lo mau gimana, yang penting satu, inget hidup mulia, mati masuk surga. Udah. Bener, bener gue setuju banget. Hidup mulia, mati masuk surga. Bener, bener banget itu. Hidup Makanya, mulia tuh maksudnya kan hidup mulia tuh ya kita kerjain yang ada urusannya sama dunia, kita kerja sebaik-baiknya, urusan akhirat kita sebaik-baiknya, itu kan namanya hidup mulia tuh kan. betul, betul, Waktunya main-main, waktunya ngaji-ngaji, waktunya kerja-kerja, waktunya sekolah-sekolah. betul banget. Setuju gue. Nah, matinya masuk surga, gitu. Nah, itu dia, Yang itu. paling penting. Goalnya kan itu. Aku nikah 2011, Lea lahir 2012 pertengahan. So, Oke. 1 tahun setengah setelah nikah lah. Ya, Satu ya. tahun setelah nikah. 1 tahun setengah setelah nikah. Dan setelah lahir, lo masih di Jakarta ya? Enggak, langsung di sini. Di sini. Oh, gitu. Dia udah langsung di Melbourne, udah tinggal di sini. Jadi Lea Jadi itu keluarga. setelah, tapi waktu itu masih masih apa namanya masih sering bolak-balik ke Indonesia, masih sering pulang karena kan dia belum sekolah kan, gue masih bebas, terus kayak gue Iya, baby blues dulu di sini karena kan iya, gue cuma iya. sendiri, nggak ada keluarga, mertua tuh udah tua, udah sepuh kan, nggak bisa Iya. bantu juga ngurus bayi kan, kaget gitu punya bayi langsung. Ya Ngurusin. udah, tapi masih bolak-balik Indonesia sih. Oh gitu. Nah sekarang tapi Lea, lo udah tetapkan jadi warga negara apa? Belum? Iya, anak gue sini citizen Oh citizenship. Australia. Oke, oke. Terus kalau Tapi masalah, punya hah? punya paspor Indonesia juga, jadi bisa lama kalau ke Indonesia. Oh gitu. Oke, oke. Karena kalau dia nggak punya paspor Indonesia nggak bisa lebih dari sebulan, tapi kayak harus bayar imigrasi lah, ngurusin ini itulah gitu. Iya, iya. Dan ini alhamdulillah dia punya ya, jadi aman ya. Ya aman, alhamdulillah. Terus secara mendidik itu gimana, Wid? Kan dua culture yang berbeda nih. Ini seru juga nih kalau Mm-mm. dibahas nih sedikit nih. Oh iya, kalau Bahasa aja dia bingung apa kalau dua. ya? Kayak apa ya? Kayak kalau orang bule tuh lebih ke ini sih yang menurut gue kayak apa sih? Terutama kayak soal agama ya. Kayak Iya. ini loh yang paling 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 mendasar sih ya, yang kayak lo tuh di sini gimana caranya tinggal di luar negeri tapi anak lo juga agamanya ter Pergi. terbekali gitu lah ya. Terus sama-sama penting juga sih harus harus bisa bahasa Indonesia karena gue mikirnya soalnya anak-anak di sini either orang tuanya tuh orang Indonesia tapi banyak yang anak-anaknya tuh pada agak nggak lancar bahasa Inggris bahasa Indonesianya malah padahal orang tuanya sama Indonesia kan maksud Oh gue gitu. keluarga gue kan orang di Indonesia gitu nyokap bokap gue juga nggak terlalu lancar bahasa Inggris kan Iya. kasian kan kalau nggak bisa ngobrol sama cucu makanya kalau gue harus anak gue harus bisa bahasa Indonesia gitu kan terus sama kayak ngedidik sih yang paling ini kadang-kadang kalau orang bule sih lebih ke ini ya kayak ngomong ya agak susah tuh kalau sama yang tua kan mereka kalau ngomong you kan kamu maksudnya Iya. kadang-kadang kalau buat orang Indonesia kan ngomong kamu gitu kan nggak sopan ya kayak Betul. sama yang lebih tua gitu ya kayak anak kecil Betul. ngomong misalnya Om Rafki misalnya anak gue ngomong Rafki kamu udah minum belum maksudnya kayak itu kan nggak sopan ya sedangkan orang bule kan ngomong did you already drink kayak Iya. mereka biasa kadang-kadang kayak gitu tuh ya makanya anak gue tuh kalau ngomong kadang-kadang sama gue aja sama sama keluarga gue aja kalau ngomong kamu udah gini padahal tuh ngomong sama tantenya ngomong Iya. tapi gue tuh udah sebenarnya bilangin jangan gitu tapi susah karena dia udah biasa ngomong sama orang bule mau berapapun umurnya pakai kata
kata you. Iya, Ngerti iya. nggak? Ya, Iya, iya. Ngerti gue. ya, kayak itu buat gue sih kayak agak-agak itu sih yang kayak, Itu PR tapi besar. selebihnya kalau kayak masalah harus respect sama orang yang lebih tua, harus honest, nggak boleh bohong, gitu-gitu kan sopan, responsible gitu-gitu harus. Itu sih sebenarnya intinya mau apapun culture-nya sama ya. Iya. Cuma yang paling ini sih kayak kalau ini ya soal agamanya itu kalau sekolah sih nggak usah, itu sekolah kan ya udah sekolah tugasnya ngajarin ya kan, udah Ya, ada guru-gurunya, paling kita cuma buat report ya dia baca buku apalah segala macem, tapi kan kalau agama ya diajarin ngajinya, sholatnya, doanya, walaupun di sini ada ngaji juga ya, tapi tetep lah orang tua ya ibunya ya, orang sendiri tua yang unsur paling utama ya. iyalah, kan biar jariahnya nggak diambil orang lain, biar jariahnya buat kita semua. Setuju, setuju. Terus ada rencana lagi nggak nambah adik buat Lea? Wah, kalau itu nggak tahu deh. Kalau gue sih nggak yang apa? Jalanin aja ya. Nggak, ya pokoknya jalanin aja. Soalnya kalau dari suami gue sih memang udah cukup, kata gue udah tua katanya. Iya, Tapi ya nggak tahu juga kalau Allah kasih, ya kenapa enggak? benar, 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 benar. Setuju. Anyway, kalau di Melbourne, eh, untuk ibadah ngaji gitu-gitu aman ya. Di sana udah salah karena udah banyak banget ya. Di sini Kak ngajinya luar biasa. Udah istilahnya masyarakat madaninya untuk pengajian juga udah rame ya, udah banyak ya di sana. Rame, banyak banget. Dan orang-orang sini tinggalnya banyak, dekat-dekat masjidnya juga dekat. Oh, Nah, lumayan lah, berarti nggak sampai 10 menit naik mobil. rasa kayak lo waktu ngaji di Jakarta sama lah ya. Maksudnya lo kalau ibadah. Iyalah, di sini ngajinya ini banget. Itu kok rutin banget. Gue pengen Dan banget, anak-anak juga bagus kok. Ngajinya bagus, di sini bagus banget. gue pengen banget nanti suatu saat mampir ke sana, oke? Buat Haruslah, mampir insya Allah. lah main ke sana. Main lah di sini. Terus anyway, Masjidnya banyak. iya dong. Anyway kan nih cerita masa lalu kita sedikit lah ya, bahwa mungkin kalau nggak tahu TRJ, gue nggak bakal kenal yang namanya Wita, yang namanya siapa lagi ya? Intan, ya kan? Siapa lagi sih? Opit juga nggak sih? Esther, baru lahiran dia. Gue tahu dari Kak Esther kan, karena Esther kan satu ini sama gue kan, satu komplek nih, rumah deketan, bla bla bla. Pergaulannya menyebar tuh karena mereka itu juga akhirnya kenal teman-teman yang lain gitu. Nah, lo sendiri bisa hidup bareng sama mereka tuh gimana caranya tuh? TRJ itu apa? Taman Ria Jenaka ya? Apa sih singkatannya, gue lupa. Iya, gue juga kayaknya ada tuh kan, gue jadi lupa, padahal Taman Ria Jenaka. Taman Ria Jenaka Apa ada nama ininya sendiri ya? Gue juga lupa, udah lama banget, gila. Perkenalan antar muda-mudi satu Jakarta yang dari mana aja itu awalnya lo bisa catch up sama mereka tuh gimana? Kayaknya tuh dulu cuma siapa ya? Dulu tuh pertama awal-awalnya termasuk sama Cocan sih ya. Ya, Kayaknya tuh gue cocokan ya kan? tuh sama Cocan, Mbeng, tuh gue inget Yeah. banget tuh. Sekarang dia udah di Kerawang, gue juga udah suka udah pada lose kontak sih. Cuma memang awal-awalnya tuh kan cuma kayak sama si Tia dulu kan. Kakak lu juga ada kan si Intan? Kakak gue, Tia, Mbak Tia. Ya, terus dari situ terus kayak ya jadi kayak Esther ya ngajak temen-temennya, ya ngajak kakak lo lah, Evi, ngajak siapa sih, si April lah dulu, siapa sih pokoknya dia, gue lupa deh pokoknya itu siapa lah, pokoknya dia orang Timur 3 banyak, ya Ana ngajak-ngajak gitu kan. Terus nanti si Tia ngajak siapa lagi, Revi, jadi ngumpul makin lebar tuh, makin banyak. nah makin lebar. Nah Cocan tuh ngajak-ngajak siapa, Cocan tuh biasanya anak selatan tuh. Selatan tuh, yang gehol-gehol diajak. Yang gaul gila. Gaul gila itu. Siapa dulu ada si Adi Black, siapa lagi sih dulu? Gue lupa namanya siapa, Truli ya? Truli ikut juga ya? Hah? Truli ikutan juga? Truli tuh udah agak belakangan tuh, Truli malah. Yang awal-awal tuh ya Cocan, Mbeng. Bonti juga di sini.
Bonti itu juga belakangan. Bonti Oh, belakangan. gitu. Yang awal-awal kan yang di Taman Menteng itu kan. Yang gitu, gue inget Taman Menteng itu tuh. Ya Wah, enggak lah, ternyata ada juga nih kawanan-kawanan yang seperti ini nih. kalau dibilang tuh harakiri kan. Oh iya, Enggak lah, maksudnya yang ngaji, cuma maksudnya kayak lebih santuy gitu loh, kayak oh iya, terus abis gitu terus nggak lama tuh merembet tuh ke anak-anak Bekasi. Bekasi, Gue pada inget banget tuh dulu. Dulu tuh Bekasi Selatan tuh, gue inget banget kita pernah ngumpul di acara di rumah Dika tuh, gue inget banget tuh. Itu iya, iya, iya. orang datang dari mana-mana aja yang gue juga semua nggak kenal. Istilah Gila. di situ. Pernah juga tuh gue inget tuh buka puasa di Cibiuk tuh, yang di Tebet tuh. Ngumpul Di banyak banget tuh ya. Serhana, ya itu juga semua tuh berapa puluh orang gua karena itu dari satu bawa, tapi yang nikah di lingkungan situ ya cuma ya nggak berapa sih, nggak banyak sih, rata-rata jodohnya malah jadi Bener. di Karena luar dulu. dia tahu dalamnya, dalam lingkungan. Iya benar udah tahu ya. Tapi Nah, game, itu jadi dari bawa gitu ya jadi kenal. Makanya waktu pas nikahan gue kan buset, jokamnya banyak banget. tapi emang amazing sih. Ternyata Pernikahan syariah lah ya, yang datang orang jokam setengah mateng tapi. bener. Tapi seru sih. Akhirnya gue yang selama ini istilahnya gue banyak bermain sama teman-teman di luar sana, ternyata pas main sama teman-teman di dalam sini juga ada yang begini. Jadi benang merahnya nyambung istilahnya, masih bisa. Iya, dan lo mau bercanda apa aja bisa gitu, lo nggak perlu ada yang harus lo tutup-tutupin, kayak dan lo tau lah kalau buat gue kayak lo mau main kayak gimana juga waktunya lo ngaji lo tinggal bilang gue cabut ya, gue mau ada ngaji nih gitu. Kan Iya. kita beda-beda jam ngajinya ya kan, kalau lo dari daerah mana ada yang dulu tuh waktu gue ngaji malam minggu kan, Iya. kalau jalan-jalan sama temen-temen Tentukan. kayak ini gue ngaji nih malam minggu gitu kan, oh ya udah kayak karena kan kalau lo main sama temen lo bukan dari satu Lingkungan. pengajian, Iya, iya. lu ngaji, iya apaan sih, kayak zaman dulu kan belum ada acara-acara hijrah kan, jadi Iya, kayak dulu bener. kalau ngaji apaan sih ngaji Zaman dulu gitu tuh, kan. iya zaman dulu tuh kalau malam minggu ngaji semalam suntuk gitu. Pada Ya aneh. iya, Itu pada ngapain sih gitu? Nongkrong kali, gila kali iya. gitu-gitu. Tapi ya udahlah kita jalan. Kecuali kalau sekarang kan lo mau ada apa? Ada kajian nih. Yo, Iya kan seru kan biar dibilang hijrah ada kajian. Sekarang bilang bukan pengajian, kajian. kan mantep gue nih, gue contohnya. Kalau zaman waktu kita dulu kan mau bilang ada ngaji juga kalau temen lo orang bukan satu komunitas pengajian yang sama kan zaman dulu kan ya aneh. Iya benar, benar, Celana lo cingkrang aja aneh, zaman dulu. Sekarang semua orang celananya pada cingkrang. benar. Ya itulah tapi eh, apa ya lingkungan yang kayak gitu pun akhirnya kita bisa bisa ketemu tuh ya, bisa kenal. Nah itulah cerita tentang kenal Wita tuh di situ tuh, gue inget banget tuh makanya. Sampai akhirnya berjodoh dan tinggal jauh di negeri seberang ya Wita. Anyway, salam salam ya buat banyak temen kan yang dari Jakarta juga akhirnya stay di sana kayak yang gue kenal Yulia Lingrum ya. Ini di sana. Iya. Lihat tapi lihat di Brisbane. Lihat di Brisbane Brisbane. jauh banget dari Melbourne. Terus siapa lagi yang di Aussie ya? Junet. Nah, Junet di sana. Junet tetangga sama gue sini. Bangga Junet, Ambon. Ambon ya, iya. Si bininya Ambon siapa? Gue sampai lupa. Tapi Denis di Jakarta sekarang, lagi di Jakarta. Iya benar. Siapa lagi ya? Ya banyak lah ya teman-teman yang akhirnya ke sana juga untuk pindah tinggal di sana gitu. Nah seru sih. Nanti suatu saat kalau bisa gue pengen banget main ke sana lah, silaturahim sama teman-teman di sana lah. Main lah, Iya. biar cobain steak Iya benar. By the way, sama barbecue. You should try. by the way, di sana tuh ada, gue lihat jokam-jokam tuh banyak yang buka usaha ya, kayaknya kopi, ada jokam Melbourne makanan apa gitu, coffee shop gitulah itu ini banget berarti berkembang banget di sana ya teman-teman ya. Iya, baru-baru ini alhamdulillah ya. Iya. Kalau compare waktu zaman-zaman dulu masih baru-baru, ya semua kayak apa tuh dari keadaan yang serba biasa dulu kan mereka waktu baru pada datang ke sini kan
masih student lah, Iya, dari yang benar. ya sekarang kan kalau udah jadi warga negara sini atau udah permanent resident kan enak, udah dapet Iya, lo bergerak. istilahnya udah ada sekolah anak-anaknya gratis, istilah kita udah dapet inilah, ada jaminan hidupnya lebih baik, lama-kelamaan kan tingkatan istilahnya finansialnya juga makin lama makin bagus. Living ininya Yang ya istilahnya tau lah kalau dari pertama anak student tuh kayak apa sih iya, istilahnya kan, benar. yang makannya aja Indomie terus kan. Iya, benar. Tapi ya itulah, lo ada rencana nggak sih mau balik stay ke Indonesia, ke Jakarta? Wah nggak tahu. Kalau Ini gitu. laki gue sih pengen suatu saat masa tuanya di Indonesia, tapi nggak mau di Jakarta. Kan Jakarta Terlalu macet. udah langitnya udah biru nih, udah new normal, Iya. bentar lagi katanya. Tapi ya nggak tahu sih ya, kayak makanya gue tetap jadi permanent resident di sini aja. Gue nggak pindah warga negara. Oh gitu, oke. Ya yang Karena nggak tahu kan ke depannya mesti gimana, jadi mendingan. Ya betul, sekarang sih masih tetap pengen tetap jadi orang Indonesia. iyalah, benar. Yang penting tapi di sana eh, ibadah ya kan, gini-gini apa, yang kayak gitu-gitu lo bisa berjalan dengan lancar lah ya, aman selamat lancar. Iyalah. Yang Pasti. penting itu. Terus kita juga tetap dapat kayak fasilitas ya sekolah anak-anak ya gratis gitu, rumah sakit ya gratis. Yang penting kan gitu. Iya benar. Ya, siapa tahu nanti kalau lo balik ke Indo, Lea kan jadi artis terkenal kan, artis Indo. Kan banyak sekarang artis Indo, FTV, Ya, FTV. tapi enggak lah, gue nggak mau lah. Nggak usah. Jangan. Tapi kalau bisa jangan lah ya. Eh, Uh, ya ya cuma buat seru-seruan aja di IG, nggak betul. usah terlalu inilah. Kayak pusing banget ngebayangin kayak gitu nggak sih? Kayak, aduh, Iya benar. Tapi yang penting lo hidup happy lah ya di sana, bisa ibadah, ya. bisa senang, ceria, bahagia sama keluarga dan teman-teman. Karena gue lihat ternyata entah di rumah lo atau di mana tuh base camp nonton bareng lah ya kan, ngerjain kerjaan lahan bersama. Basecamp lahan. Basecamp lahan baru rumah gue kalau suka nonton film horor. Iya itu solid banget gue lihat. Berarti teman-teman di sana juga hidupnya alhamdulillah bisa. eh, Itu eh, tuh kayak ibu kos. nah iya ibu kos. Bener. Tapi itulah yang penting kita bisa jalan tetap ibadah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun ya kan keadaannya. Ya lo di sana bisa lancar semuanya, keluarga juga bisa sehat selalu. Nah itu poin penting yang bisa kita kita jaga ya kan gitu. Ya mungkin ini yang bisa gue sharing sama Wita nih di sekian jam gue nih berapa menit kita ngobrol. Woy, di Ngobras Bakwan Wit. Jadi program gue Ngobras Bakwan namanya. Ngobrol asik bareng kawan. Nah, Asik. asik banget. Keren tuh. Nah, itu yang mungkin kita bisa Gokil juga. yoi, mungkin itu ya yang bisa kita sharing pada hari ini bersama Wita. Mungkin ini bisa jadi manfaat buat lo semua guys yang mendengarkan cerita ini bahwa hidup dimanapun ya lo yang poin utama adalah ibadah ya Wit ya. Oh iya dong. Lo menjalani culture kehidupan seperti apa, lo match dengan pasangan seperti apa, ujung-ujungnya adalah di garis bawahi dengan pelajaran atau ibadah-ibadah yang lo terapin gitu ya. Iya, pokoknya intinya gini gue bilang, lo mau dibilang kalau bercandaan gue lo mau jadi jokam setengah mateng apapun itu yang penting tujuan lo satu, hidup mulia, mati masuk surga. Udah, mau kata lo bandel-bandel dikit lo mau gimana, yang penting satu, inget hidup mulia, mati masuk surga. Udah. Bener gue setuju banget. Hidup mulia, mati masuk surga. Bener banget itu. Makanya, Hidup mulia tuh maksudnya kan hidup mulia tuh ya kita kerjain yang ada urusannya sama dunia, kita kerja sebaik-baiknya, urusan akhirat kita sebaik-baiknya, itu kan namanya hidup mulia tuh kan. betul. Waktunya main-main, waktunya ngaji-ngaji, waktunya kerja-kerja, waktunya sekolah-sekolah. Betul banget. Setuju gue. Nah, matinya masuk surga gitu. Nah, itu dia, itu. Goalnya kan itu. Goalnya. Iya, benar banget. Nah, ini pituah yang sangat mantap banget nih buat lo semua guys bisa dengerin tuh bahwa lo hidup di dunia ini
hidupnya mulia, nah goals-nya lo tujuannya matinya masuk surga. Nah itu udah yang paling bener deh, ya nggak Wid? Iya kan, mau lo maksudnya kayak lo mau misalnya mau bandel nih sekarang, mau bandel kayak bandel tapi ya lo pikir aja gitu lo mau sampai kapan gitu kayak bandel tapi harus ada ujungnya gitu nggak sih kayak yang penting tuh kayak lo mau gimana caranya, yang penting lo masih ada jam, lo harus mikir nih, gue masih kayak ngerjain kayak gini masih ada jaminan surganya nggak sih? Iya. Kayak Setuju iya gue. nggak sih kayak ngapain lo kayak lo mau main game apa gaul itu terserah, yang penting lu tetap dalam aturan di jalan yang Dalam ini koridor dulu. agama yang tepat lah gitu istilahnya ya. Iya, tapi tetap juga harus ya santai lah, nggak usah terlalu yang gimana-gimana. Benar, 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 benar. Setuju banget, setuju banget. Oke, Wita. Alhamdulillah jazakillahu khairan untuk obrolan hari ini. Amin. Amin. Alhamdulillah jazakallahu juga taqabbalallahu minna wa minkum. Naam, taqabbalallahu minna wa minki, taqabbalallahu minna wa minkum juga buat keluarga. Bener ya, datang ya, mudah-mudahan dikasih Allah rezeki yang banyak barokah. Amin, Sama istri amin, biar amin. bisa holiday ke sini. Iya benar. Ntar gue mampir ke tempat lo, gue grecokin. Di sini banyak tim tamu, banyak rumah sabil, banyak masjid. Kalau mau tidur semua ada yang ada tempat, ada yang masakin pagi, siang, sore, ada yang datengin makanan. Jujukan aman ya tadi ya. Aman, serius. Tinggal lapor tim tamunya Junet tuh, WA Junet, Net, datang sini nih. Nanti ada yang jemput di airport, ada yang nganterin jalan-jalan, ada gue di sini. Iya, iya, benar-benar. Modal visa sama tiket. Iya benar. Tinggal itu ya. Oke. Nggak usah bayar hotel, makan lo nggak usah beli-beli di luar, mendingan duit luar lo cuma buat kayak ke kafe-kafe gitu, nongkrong ngopi. Makan ada yang siapin, beneran serius 3 kali sekali. Jadi tuh kita semua ibu-ibu di sini, Jawa di Dokam sini, Iya. kita tuh kamu datang, kita semua harus kenaan masak. Oh gitu. Harus Tamu semua. Jadi misalnya nanti di grup nih di WA nanti ada tamu misalnya Pak Rafki dari Jakarta sama istri datang. Yang masak misalnya Senin pagi Mbak Wita, nanti Senin siang siapa, semua udah ada. Oh gitu. Semua lo ke state semua Australia itu kayak gitu. Gila, berarti solid banget ya di sana ya. Iya banget. Lo udah ada yang nanti yang ngajak jalan-jalan, kalau ini gampang ada gue. Pokoknya intinya di sini nih banget lah. Makanya kalau gue bilang maksud gue daripada lo ke tempat-tempat lain lo harus bayar hotel, lo harus makan, lo tau sendiri kalau di luar negeri makannya mahal. Bener cuy, bener banget. Makanya gue udah bisa saving berapa. Mabung lah, insya Allah kita ketemu ya, silaturahim di sana ya. Insya Allah. Amin. Oke Wita, kalau gitu lihat Papa John sama Lea semua. Hai Papa John. Hai. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin. You're welcome. Bye. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Dadah.